Ya berarti banyak agenda nih pagi ini. Makanya saya nanya nih siapa yang install, terus ayo hands on, ayo siapa yang sudah install? Saya udah nginstal sih Pak, emang Nah, monggo masih cari-cari, ya. tapi lagi di jalan sih kalau ini. Oh lagi Kemarin di udah jalan, masih di jalan. udah mau nyoba kan, cuman berarti sebenarnya awalnya dia nggak ada template ininya ya Pak, ada ya? Template gitu. Jadi Ada. kita masuk per apa sih saat Jadi buat pertama kali? kalau tidak terhubung, ini saya matiin aja nih ya, sebentar. Kalau tidak terhubung ke, nah ini yang tadi saya sebut Mi Inheritance nih, ada kita punya objek induk server, terus anak-anaknya nanti jadi apa? Tapi itu next lah, bukan hari ini. Nah, pasti tampilan awalnya kan gini kan ya? Iya Pak, benar. Iya gini kan. Nah, kalau tampilannya sudah begini, sebenarnya kita bisa bekerja di lokal atau connect nanti dengan server. Nah, kalau connect dengan server itu nanti kita pakai data yang sama, dan itu makanya bentuk kolaborasinya bisa dari situ. Boleh saya close dulu. Nah, kalau tampilan awalnya itu memang seperti ini. Coba deh, ini udah di meja atau masih di jalan? Masih di jalan Pak, ini juga pakai HP. Ada yang bisa hands on nggak? Siapa? Mas Niko katanya tadi masih ini. Mas Nanang? Oh, saya belum install, Pak. Belum install ya? Nah ya. Mas Nanang udah install belum? Sudah Pak, cuma ini lagi siap jalan Pak. Hah? Siap-siap jalan. Masih di jalan juga? Lagi siap-siap jalan sih, masih di rumah, baru mau jalan. Ya udah. Ya jadi begini ya. Jadi saya lagi nih yang nampilin. Pada saat kita berhasil install, itu nanti tampilannya memang seperti ini. Terus ada pilihan local project, itu berarti nanti semua aktivitasnya, semua file yang kita create itu nanti akan kesimpan di lokal, di komputer kita. Atau bisa juga server. Nah, kalau server ini nanti kita akan menggunakan data yang sama, itu disimpan di database di server lah ya. Saya kebetulan sudah berhasil memasang itu, sehingga yang kemarin saya oprek-oprek itu nanti bisa teman-teman pakai juga untuk ditambah, kurangin, koreksi, benerin, sesuaikan dengan user dan seterusnya gitu. Ada juga yang cloud, tapi cloud ini nggak pernah saya pakai nih. Nah, kalau server, kalau lokal itu paling akan kesimpan di lokal kayak ini, misalnya kayak gini ya. Ini di mana ini? Kalau saya nggak usah nunjukin lokalnya di mana lah ya. Tapi kalau yang jelas ini nanti akan buka file lokal tanpa kita perlu masuk ke server, dan nanti dia akan bentuk filenya. Nah, bentuknya kayak gini. Nanti dia bentuknya kelihatan kan ya, saya ngeliatin siapa? Ada. Kelihatan Windows Pak. Explorer. Windows Explorer ya. Nah, ya nanti akan kesimpannya di sini, di file lokal dengan nama file ini .eapx. Nanti ngasih nama filenya apa. Nah, kalau ini kita buka, misalnya ini saya tutup dulu ya. Bisa juga dari sini sih. Ini saya tutup dulu, saya close. Yang tadi saya buka, saya close. Saya double klik yang ini, itu hasilnya sama. Nanti akan buka ke situ juga, ke si Spark System-nya. Tapi kalau kita kayak gini, yaitu semua perubahan itu hanya untuk kita sendiri. Sama seperti kita membuat Word atau PowerPoint gitu kan, semuanya untuk kita sendiri. Nah, yang sudah saya siapkan itu repositorinya di server tadi, yang server connection. Ini salah satunya adalah ini nih. Saya kasih nama ini. Terus cara-cara koneksinya seperti apa itu sudah pernah saya share. Terus kalau lupa nanti buka aja ininya, buka aja linknya, di situ ada PowerPoint.
PowerPoint di situ ada langkah-langkahnya untuk koneksi ke server. Nah, coba ini saya tutup dulu. Nah, ini nanti akan ada semacam ini. Nanti ikutin saja langkah-langkah yang ada di sana. Yang ada di sana nanti menamakannya seperti apa, koneksinya ke IP berapa, dan seterusnya. Terus nanti kalau sudah connect, itu nanti akan sekali connect pasti dia akan muncul di dalam ini, yang recent ini. Ya, saya sih karena sudah sering buka, ya saya nggak buka dari sini lagi, nggak buka dari open server connection, tapi langsung saya klik yang ini. Nah, tapi ini sudah waktu awal saya belum masang ininya ya, belum masang usernya, tapi sekarang saya pasang usernya. Mungkin nanti Mbak Jayanti kalau mau saya buatkan usernya. Usernya bisa dipilih sih akan kapabilitasnya sebagai apa gitu. Nah ini Pak, kalau berarti kemarin yang di PowerPoint itu yang install Postgre ya? Itu buat connect ke repo-nya berarti? Ada install. itu hanya connect ke Postgre, nggak usah install Postgre-nya. Oh gitu. Hanya connect ke Postgre-nya, tapi nggak usah install. Itu kan ada nanti connect terus IP-nya berapa dan seterusnya ya, ada kan? Iya. Itu ikutin aja itu. Nah tapi usernya belum saya buat, nanti saya buatin. Iya. Kalau untuk buatin itu saya harus pakai admin karena yang bisa men-setting itu ya si admin. Nah, di sini ada user. User ini nanti kebetulan baru saya buat untuk yang punya bisnis partner, PM dan QA. Nah, kalau teman-teman testing nanti saya buatkan di dalam usernya QA. Kalau teman-teman ISP nanti di dalam grupnya bisnis partner. Nah, nanti saya buatkan. Terus baru setelah itu bisa masuk. Nah, termasuk ini ada nge-log juga nih, ada log-lognya. Ya itu kurang lebih kayak gitu. Kalau untuk user, untuk bisa masuk nanti harus ke sini dulu. Sampai di sini ada pertanyaan Mbak Jayanti. Nanti mungkin dicoba dulu ya. Iya, nanti saya coba lagi. Sama Termasuk, mungkin kalau udah bisa termasuk connect usernya. kan lebih enak. Ininya ya lihat yang udah ada. Yes. Kan beberapa ininya setting-setting ngobrol kita kan kemarin sempat kita ini ya saya rekam, nanti mungkin bisa dilihat-lihat juga di situ. Iya, Pak. Saya nitip juga sebagian ke YouTube, nanti kalau nggak sempat buka dari lokal bisa melihatnya di YouTube. Iya, Pak. Jadi ini siapa yang mau hands on? Mas Agus? Nah, Mas Agus aja deh. Ayo. Hands on. Nyoba. Boleh deh dipandu ya Pak. Ya, jadi silahkan klik nanti saya yang pandu gitu. Jadi biar ngerasakan. Monggo. Sudah tak share kok. Sudah tak share. Sudah tak ini? Allow untuk share screen. Ya, buka aplikasinya dulu. Oke. Mau connect yang ke repo Pak? Saya kemarin ngopi Ke repo lokal juga. saja, langsung.
Di rumah ada masalah ini enggak, koneksinya lambat atau enggak kalau dibandingkan di kantor? Ya lumayan sih Pak. Lumayan lambat. Lumayan Iya cepat. Pak, sama lumayan lambat. Lumayan lambat. Monggo silakan mau nyoba yang mana? Proyeknya sendiri malah lebih bagus lah, lebih kenal kan dengan proyeknya sendiri. Mana Pak? Ya monggo mau yang mana? Globes? Tapi saya nggak pernah ngoprek-ngoprek yang apa ya, ini udah sangat banyak. Jadi paling saya hanya ngelihat-ngelihat atau mungkin nambah-nambahin kalau lagi baca dokumen apa gitu ya. Lagi proyek apa yang sekarang dianget-anget, lagi anget? Itu kemarin kayaknya bikin yang aset tanah bangunan. Oh iya. Bener ya, bikin ini ya. Nah, ini masih basic. Coba di double klik aja itu yang basic use case model. Ini project dari mana? Dari PFA? Iya Pak, cuman ada vendornya. Si siapa? SDD. Oh, yang bikin vendor. Terus si developmentnya, supervisinya siapa? Ini developmentnya siapa yang lupa? Divisi terus sekarang kelompok-kelompok di DGA saya kurang apa? Ya, udah gimana? Mau yang mana? Mau yang ini atau mau yang mana? Yang ini boleh deh Pak. Ya, semoga double klik saja itu yang atasnya ya, yang itu, yang basic use case model. Ini kan jadi kalau baru ngopi dari template itu kan perlu di rename ya. Yang ini basic use case modelnya kan perlu kita ganti namanya. Nah, gantinya itu dengan yang sebelah kiri yang tadi barusan diklik itu. Coba sebelah kiri yang di bawah aset tanah bangunan. Kiri. Nah, Ini Pak. itu ada klik kanan ada properties. Enggak yang di diagram yang di itu klik kanan ada properties. Betul, klik kanan properties. Ya. Nah, ini kan ada name tuh disesuaikan dengan ininya use case-nya nanti jadinya apa. Kita mungkin nanti sepakati saja ini dinamakan dengan nama aplikasinya. Misalnya nanti kita sebut memang nama aplikasinya adalah aset tanah bangunan. Mungkin karena ini lagi proses awal, jadi kan mungkin belum ada nama resmi ya. Ya mungkin kasih nama itu dulu gitu. Nanti kalau sudah diresmikan namanya menjadi apa, baru nanti di rename lagi. Cara nge-rename-nya ya sama dengan yang ini. Jadi sebentar sebelum klik dulu. Oh, sudah klik ya. Ya udah. Ya udah nggak apa-apa. Saya mau ngomongin yang ini nih. Jadi ini ada notes ya. Notes ini nanti kita bisa memberikan catatan apapun terkait dengan diagram ini. Misalnya menceritakan karena ini nanti akan menceritakan aplikasi tersebut, ya ceritakan nih aplikasi ini nanti akan ngapain. Itu bisa diceritakan di sini. Kan biasanya kan ada deskripsi aplikasi apa gitu ya. Itu bisa diketik di sini. Ya itu dulu sih. Nah, oke. Nah, ini nanti kalau dipublish itu nanti akan keluar di versi webnya. Nah, sekarang masuk ke diagramnya. Ini di aplikasi ini kan pasti nanti akan ada si aktor yang akan mengakses ke aplikasi tersebut. Kira-kira siapa saja nih aktornya? Benar nggak yang ini? Atau mungkin ada yang lain lagi? Iya. Sebenarnya staff aja sih Pak. Dia role-nya satu. Cuman staffnya bisa
input. Ini kan ada dua ya, ada apa namanya, di kayak istilahnya CMS-nya itu, terus yang satunya lagi di klien. Jadi Oh, yang ada kliennya itu siapa nanti yang bisa mengakses ini? Si cabang kah atau tetap PFA juga? cabang sih, lebih ke apa ya, kayak pegawai sih sebenarnya bisa tuh buat akses. Nah, ini nanti akan kita deskripsikan ke dalam yang bulat-bulat itu. Misalnya nih, kalau yang sudah ditulis ini adalah si penyelia di divisi PFA, nanti dia akan bisa me-view atau melihat view aset data. Dia bisa melihat itu. Dia juga bisa mengotorisasi update aset data. Nah, untuk mengotorisasi, jadi yang dia lakukan itu hanya otorisasi. Tapi kan ada yang harus diinput datanya. Yang menginput siapa? Katakanlah yang menginput adalah si staffnya. Nah, ini staffnya. Sekarang kita lihat staffnya melakukan apa. Staffnya adalah nanti di aplikasi ini, staffnya akan melakukan login dulu nih, login. Sama sebenarnya si PFI, si penyelia ini nanti juga harus login. Nah, kalau dia harus login, geret saja ini garisnya. Yang ini Pak, sorry. Bukan, kalau mau geret, escape dulu. Geret di orangnya ini, escape dulu, escape. Nah, di orangnya ini klik, nah, terus itu ada tanda panah ke atas, itu klik terus dibawa ke tekan terus, klik kiri, tekan terus dibawa ke dalam buletan. Jangan dilepas dulu. Mau bikin login gitu Pak, coba contoh. Ya, ini kan loginnya pasti satu, loginnya hanya hanya satu menu login gitu kan, tapi bisa siapapun yang login di situ kan. Masukkan ke buletan. Nah, lepas. Asosiasi. Ya. Nah, ini artinya dia si penyelia ini nanti juga punya kewenangan untuk login. Kalau tadinya kan kita belum membuat dia itu login ke aplikasi, tapi untuk bisa melakukan yang lain-lain seperti melakukan view aset data, melakukan otorisasi, dia harus login. Makanya ini harus disambungkan antara dia si penyelia ini ke aktivitas login. Nah, kalau sudah seperti ini berarti udah kelihatan bahwa dia itu punya kewenangan untuk 3 hal ini. Nah, sekarang yang si staffnya itu katakanlah melakukan apa gitu ya. Ini kalau apa dirasa kurang ini ya, kurang view-nya kurang gede ya. Mungkin bisa dicoba layout kiri. Nah, layout terus mana ya? Ini ada yang di tengah itu ada pan and zoom. Tengah terus tengah. Nah, kiri, nah itu klik aja. Nah, ini di sebelah atasnya dikit, itu yang sebelahnya, yang minus. Jadi view-nya agak lebih luas. Tapi tulisan jadi kecil-kecil. Cukup ya udah kalau udah cukup. Ya Pak. Ya, jadi tadi atas buletan-buletan yang sudah terjadi, yang sudah ada ini dirasa cukup atau enggak? Kalau ternyata dia juga punya nanti kewenangan-kewenangan yang lain di aplikasi ini, ya ditambahin nanti buletannya apa. Nah, gitu. Dia juga bisa view ya, staffnya selain melakukan update juga bisa view kan? Ya. Nah, ini ada logout nih. Logout itu pasti kan nanti pasangannya dengan login kan? Kalau si staff bisa logout, berarti si penyelia yang tadinya hanya login, dia juga bisa logout. Makanya ini disambungkan. Iya gitu. Nah, save dulu aja. Save itu dengan cara ini. Tadi apa? Oh, yaudah ya. Ini. Beda ya? Ya, benar. Nah, kira-kira aktivitas dari si aktor-aktor ini cukup atau belum? Itu ya. Terus
Ini Nanti nggak dicari tuh kira-kira. bisa update aset data ini kalau mau dihilangin itunya gimana Pak? Ininya delete aja ya? Menghilangi itu. Iya. Bukannya dia harusnya bisa mengupdate aset, tapi nanti diotorisasi. Jadi tetap yang update adalah staff, tapi harus ada otorisasi. Nah itu nanti gambarin dia perlu otorisasinya bukan di diagram ini, tapi di diagram yang lain, di diagram sequence. Karena di situ ada aliran data. Aliran datanya itu digambarkan di sequence diagram. Ya. Kalau ini diagram use case itu hanya menggambarkan aktivitasnya itu. Nah, pasti si staff ini kan akan melakukan update kan? Atau yang update penyelihannya. Nah, itu harus di-clearkan dulu. Yang update penyelihannya, jadi dia itu masuk ke aplikasi kemudian update, atau dimulai dari staff dulu, terus nanti ada semacam si staff itu sudah ngupdate, terus dia akan oke, terus nanti akan muncul task atau tugas di layarnya penyelia. Nah, setelah itu penyelia akan melakukan approve gitu lah, otorisasi, approve gitu kan biasanya, atau seperti apa? Ada sebenarnya bukan penyelia juga sih, ada staff PFA, terus ada staff yang mungkin admin itu ya, lebih kayak sales gitu apa gimana gitu ya, yang staff PFA. Oh, berarti ada ini lagi dong, ada aktor lain lagi dong, berarti harus digambarkan lagi tuh aktornya. Betul. Sebenarnya kalau sih, ada itu tambahin aja aktornya. Kalau dari PFA cuma satu sih Pak loginnya, nggak ada penyelianya gitu sih, ada staff. Ini mungkin itu kali ya, saya Nggak ada maker checker gitu? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oh, kalau nggak ada ya berarti, kalau nggak ada ya semuanya bisa melakukan update dong. Maksud saya tidak ada jenjang kewenangan menu ya. Nggak ada sih Pak. Sorry, yang tadi itu ya, ini ada dua sebenarnya kan, yang kayak CMS itu, terus satunya lagi yang klien. Yang klien itu di mobile. Yang mobile itu dia cuma bisa view, saya cuma view aja sih. Nah ini jadi berarti, oh ada mobile juga, ada mobile, ada web ya. Iya, ini jadiin satu apa itu ya Pak? Satu aja enggak kali. Kalau ada versi webnya beda lagi, karena itu bisa dianggap aplikasi yang berbeda. Walaupun mungkin nanti back-end-nya sama ya, back-end-nya menuju ke situ, tapi yang kita gambarkan di sini itu adalah yang front end, karena ini aktivitas yang dilakukan oleh si aktor. Nah, aktor itu kan hanya mengakses ke front end. Bisa saja nanti front end-nya ada dua, versi web dan versi mobile. Maka nanti kita gambarkan dua. Yang satu mungkin nanti di sebelah kiri, yang di bawahnya aset tanah dan bangunan itu akan kita buat lagi satu diagram baru yang isinya adalah aset tanah dan bangunan mobile gitu. Karena front end-nya beda. Nanti UI UX-nya, UI-nya juga beda pasti. Itu digambarkan dengan diagram yang berbeda. Oke, kita yang ini dulu deh ya, yang web ya. Yang web itu seperti ini ya aktornya ya. Atau sebenarnya mereka mintanya sebenarnya cuma login dengan satu jenis user. Bisa ya, diinput satu user aja sih kayaknya. Satu user. Oh ya, kalau user ya udah satu user ya satunya dihapus saja. Tapi tadi yang garis-garis ini semuanya dibawa ke satu aktor itu. Jadi nggak ada penilaian, nggak ada otorisasi dong. Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada Pak. Kalau nggak ada dia dihapus saja. Nah, kalau menghapus itu bisa di sini. Kalau menghapus di sini itu hanya dia terhapus di sisi
diagramnya. Tapi di elemennya itu nggak kehapus. Yaitu ini dulu aja deh yang kita hapus yang di sini. Hapus itu bisa pakai del atau klik kanan itu di bawah. Nah itu bawah del. Nah ya del. Nah berarti nggak ada otorisasi. Kira-kira cukup nggak atau ada yang lain lagi? Aktivitasnya itu. Del aja. Loginnya kan tetap deh. Sorry, tadi loginnya mestinya tetap ya. Iya Pak, cuman tadi saya nge-delete aktornya aja sih. Ini sorry ada. Ini masih ada login. Oh, masih ada ya. Nah, Ini berarti oke, mungkin nanti kalau aktivitas yang lain bisa dicari lagi. Tapi saya mau nunjukin cara ngerapiin. Nah, cara ngerapiin itu bisa diklik. Misalnya ini yang kiri 4 ini, kita klik semuanya. Klik terus pencet kontrol, klik yang lainnya lagi, klik yang lainnya lagi, klik yang lainnya lagi. Sambil pencet kontrol ya. Nah, stop. Masih tetap pencet yang kontrol, terus yang di itu kan ada yang warnanya yang ada garis-garis itu ya. Itu klik kanan. Di dalamnya kiri kanan lagi. Yang di buletan nomor 3 itu ada garis. Nah, itu klik kanan. Nah, oh kok keluarnya ini. Coba ulangin. Oh, kok keluarnya ini. Oh, hilang. Coba lagi deh. Klik itu. Terus klik kanan. ini. Beda. Kok keluarnya ini beda. Oh, ininya dilepas. Sorry, si tombolnya dilepas. Tombolnya dilepas, terus klik kanan. Ini Pak. Ya, ini. Nah, ini ada beberapa pilihan untuk merapikan. Kalau mau kita buat rata kiri, itu pakai align left. Yang atas itu, align left, itu rata kiri. Terus bisa juga kita buat rata kanan, align right. Bisa juga nanti align top. Jadi itu semuanya di atas rata gitu. Jadi kalau ini atas bawah ya paling align left atau align top. Terus kalau ukurannya itu nanti bisa kita samakan dengan itu ada same height and width. Ada same height itu hanya tingginya saja. Jadi kalau kita nanti kecilkan atau besarkan itu nanti terus kita lihat kok besarnya nggak sama, terus akan kita samakan. Nah itu pakai itu tadi. Ini biar nggak rapi gimana Pak? Biar nggak. Nah ini kalau ini kan defaultnya dia memang yang garis ini ya, yang garis ya. Yeah. Yang garis ini ada pilihan. Coba klik di garisnya. Klik di garisnya, terus klik kanan. Klik di garisnya, klik kanan, itu ada line style. Ada line style ke atas lagi. Nah, itu ada line bawah. Ya, itu line style. Itu defaultnya adalah custom line. Tapi kita bisa buat macam-macam ini. Ada tree style vertikal, tree style horizontal, lateral vertikal, lateral horizontal, orthogonal square, orthogonal rounded. Pilihlah mana yang akan dipakai. Saya sih lebih sering pakainya yang orthogonal rounded. Coba orthogonal rounded. Nah, ini kan ada garisnya jadi kayak gitu kan ya. Ini bisa kita bawa ke atas, ke bawah. Nah, itu nanti bisa kita rapikan di situ. Ya nanti kalau ini kan selera lah ya. Tapi caranya seperti itu. Ini juga sama, line style lagi. Itu misalnya geser ke kiri gitu ya, misalnya ya, geser ke kiri yang garis ke atas. Nah itu kan, itu udah ngikutin. Tinggal kita nanti mau taruhnya di mana. Ya,
nanti bisa diotak-atik sendiri itu karena style ya, style itu kan suka-sukanya kita kan. Nah, ini bawa ke atas ya. Nah, ya. Dan seterusnya. Nah, itu tampilannya nanti yang lain juga bisa disesuaikan. Kira-kira aplikasi ini butuh koneksi dengan yang lain-lain nggak? Maksudnya koneksi dengan aplikasi lain, atau dia itu hanya berdiri sendiri, nggak diintegrasikan dengan aplikasi lain? Berdiri sendiri Pak. Ini Pak. Kalau berdiri sendiri mungkin itu yang sistem aktornya itu dihilangin saja, hapus. Ya. Nah, ini kan berarti dia pasti dia berdiri sendiri kan. Nah, ini lebih enak. Nah, kalau mau nambahin elemen itu bisa dari yang ini, yang toolbox dengan cara yang barusan, atau bisa dengan cara lain. Misalnya ya cara lain ya. Coba saya mau nunjukin dulu. Nah, di tombolnya ini taruh saja di sorry jangan ini dulu. Nah, udah berhenti di situ. Kalau mau nambahin elemen kan, mau nambahin use case kan. Kalau nambahin use case dengan cara yang barusan atau dengan cara yang lainnya. Cara yang lainnya adalah ini kursor di sini kan. Nanti dia akan munculnya di sini. Atau kalau mau kita agak geser dikit ya bisa geser dikit. Terus klik spasi. Klik spasi. Nah, jangan ini boundary-nya jangan dipilih. Di escape dulu. Nah di sini terus spasi. Klik tombol spasi. Oh ya benar. Ini ada use case. Atau ini ada sama seperti yang di toolbox sama. Itu bisa kita pilih di sini atau dengan cara yang tadi. Yang use case lagi. Kan mau nambah use case kan? Nah, ya, itu hanya caranya saja sih. Caranya mau pakai toolbox atau pakai use case. Pakai spasi. Nah, ini kalau mau mengganti use case satu itu menjadi apa ya, double klik bisa atau klik kanan properties juga bisa. Ya. Oh, dihilangin tadi. Ya. Ini aja sih, Pak. Oh, itu aja, nggak ada yang lain lagi. Ini doang. Ya, wis. Nyari yang simpel-simpel. Ya. Ini berarti udah selesai untuk kalau memang kebutuhannya user itu bisa digambarkan dari sisi kewenangannya itu kayak gini, nanti dia akan dibuatkan dengan menu-menu yang kurang lebih seperti ini. Menu login, menu update data, menu view data, menu add user, menu add user group, dan seterusnya. Itu nanti di sisi aplikasinya, front end-nya, UI-nya. Nah, tapi ini hanya baru gambarin kalau kita mau ngobrol sama user. Kalau ngobrol sama user ya gambarinnya kurang lebih bisa seperti ini saja. Tapi kalau mau ngobrolin dengan internal IT itu lebih detail lagi dan bukan di sini. Nanti bisa ke diagram
activity dan diagram sequence nanti di sana. Silakan kalau masih ada. Ini mungkin awalnya kita gambarin ini dulu, belum sampai nanti ke skenario ya. Karena dari sini nanti akan bisa kita buatkan skenario-nya. Jadi misalnya begini, salah satu use case-nya misalnya melakukan login atau apa ya, view. Nah ini view ini nanti akan kita buatkan skenario-nya, double klik saja. Double klik atau klik yang properties tadi. Nah di sini di sebelah kiri itu kan ada tombol skenario. Klik skenario. Ini defaultnya pasti dia akan ke basic path dulu. Jadi asumsi basic path itu adalah yang normal saja, nggak usah diklik. Terus kemudian structure. Nanti penulisan skenario-nya bisa di sini di notes di path yang ini. Skenario-nya apa, tulis bla 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 bla, enter bla 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 bla, enter bla bla bla, enter. Nah, itu nanti akan bisa kita bawa ke dalam structure editor. Kalau yang ditulis di sini itu hanya sekedar deskriptif biasa. Kalau di structure editor itu nanti akan kita bisa pilah-pilah per masing-masing step itu bisa kita pilah-pilah sehingga nanti kalau kita akan generate activity atau generate sequence-nya bisa. Coba klik saja di structure editor. Kalau user sudah membuat langkah-langkahnya untuk mengeksekusinya, itu kita bisa copy. Tapi kalau belum ya kita tulis lagi. Kalau belum, coba masuk structure editornya. Masih blank sih. Itu backgroundnya. Nah, ini ada step, ada action, ada usage, ada result, ada state. Itu nanti ditulis di sini. Tapi ya itu tadi, kalau memang belum ada, kita bisa tulis masing-masing. Tapi kalau sudah ada, kita bisa copy, masukkan ke sini. Nah, kalau sudah ada di SDD-nya itu nyebutin langkah-langkahnya, itu bisa kita copy dari SDD. Atau kalau pada saat kita klarifikasi dengan user, itu ada step-stepnya, itu nanti kita bisa saling tulis di situ. Bisa kita sisipkan, bisa kita update ke atas, ke bawah, dan seterusnya. Nah, ini kan ada stepnya, itu ada gambar orang, ada gambar kotak. Gambar orang itu nanti akan menyatakan dia itu aktor, gambar kotak itu menyatakan si ininya, si mesinnya, si boundary-nya. Nah itu ada tombol yang atas itu, yang sebelahnya centang. Kan ada silang, ada centang, ada lagi. Nah itu klik coba. Klik, nah itu ada yang 4 atas itu adalah akan mengenerate activity diagram. Yang bawah akan mengenerate sequence. Itu kalau mau detail lagi mungkin nanti ya. Lain kali. Itu sudah saya bahas sebenarnya di yang sebelumnya, tapi ini kan kita hands on ya. Kalau hands on mudah-mudahan bisa lebih ngerasain auranya gitu. Ini undangan pagi ini banyak amat. Silakan ya. Udah selesai. Kira-kira udah cukup atau masih mau dilanjut? Lanjut next aja ya. Saya mau siap-siap lagi. Ya udah ya, mungkin itu dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari yang sudah dicoba ini silahkan. Kalau yang next mau langsung nyoba lagi siapapun silahkan ya, biar nanti bisa langsung masuk sehingga ngerasain. Nah ini nanti akan coba saya. Kalau Mas Agus yang di sini publish bisa aja sih, tapi masuknya kan ke lokalnya Mas Agus. Kalau saya sudah masuk ke servernya, jadi nanti akan
akan otomatis bisa dilihat oleh yang lain-lain. Bukannya langsung ke server ya Pak? Saya kemarin tadi udah. Enggak, kalau ini enggak. Kalau pas publish itu dia akan generate file-file HTML. Nah, file-file HTML itu lokal. Nah, lokal itu nanti kita bawa ke server. Jadi kalau yang tadi kita masuk repository itu semuanya ada di database repositorinya. Tapi kalau yang publish web atau publish dokumen itu semuanya kesimpannya di lokal. Nah, yang kesimpan di lokal itu kita bisa bawa juga ke atas ke server sehingga kita bisa memperlihatkan itu ke user juga, ke internal kita juga bisa gitu. Kalau saya save ke sini dia ke repo-nya sih Pak? Enggak, kalau hanya nyimpen ya dia kesimpan ke repo. Tapi kalau publish itu enggak. Nanti publish harus masuk ke ini, masuk ke server. Harus masuk ke server. Seperti kita copy file biasa. Ya, kita promote Coba aja HTML-nya. publish, tapi nanti kesimpannya kan publish ini kesimpannya di lokal. Coba aja nggak apa-apa. Coba publish web, nanti kan akan minta ini HTML. Nanti dia akan minta lokasinya akan disimpan di mana. Udah ya, udah klik, kok belum keluar. Nah, ini output tuh. Nah, output to-nya itu lokal, defaultnya lokal. Itu lokal. Jadi nanti dia akan kesimpannya di situ. Nah, setelah tersimpan di situ, kalau mau dipublish di web, kita taruh webnya di mana. Server webnya di mana maksudnya. Siapa? Ya. Yep. Ya. Teman-teman, terima kasih. Ini sharing pagi ini kita bisa mulai hands on. Kalau nanti teman-teman ada ide dari requirement user atau kebutuhan untuk membuat skenario sesuai dengan kebutuhan user, silahkan nanti bisa dibawa ke forum ini untuk nanti kita bisa lihat bersama-sama. Baik ya, terima kasih ya. Mungkin saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.